Halo semua, balik lagi di RDCode, masih di tutorial Tailwind dan Medium. Lanjut lagi, sekarang sisa sedikit lagi sebenarnya teman-teman untuk kita ngeklon dari Medium ini. Dan episode kali ini saya membahas mengenai salah satu style sih yang akan berubah pada navbar ya, pada top bar ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita coba scroll ke bawah, teman-teman bisa lihat di sini tadinya navbar yang warnanya biru, backgroundnya jadi putih. Pun demikian dengan yang button get started ini. Kalau misalnya di atas warnanya hitam, dan saat kita scroll hampir ketika ini sudah tidak tampak ya. Nah ini menjadi menjadi warna hijau ya teman-teman. Nah, jadi episode ini akan kita buat efek seperti itu ya. Jadi kita akan pasang event listener, scroll, dan juga akan kita pasang elemen mana yang nanti berubah kelasnya atau backgroundnya atau CSS-nya pada saat kita scroll di jarak tertentu gitu teman-teman ya. Oke, lanjut aja akan kita coba. Sebenarnya ini saya pakai fungsi JavaScript biasa aja sih, tidak terlalu susah-susah juga ya. Nah, hal pertama yang akan saya pakai atau yang saya buat adalah kita akan buat dulu event listener. Caranya gimana? Jadi kalau di Rehooks di komponen fungsional kita bisa ngebuat event listener itu dengan seperti ini ya, window.add event listener ya. Jadi ini adalah elemen yang mau kita pasang event listenernya ya. Di sini akan saya coba pasang scroll. Terus di sini yang kedua adalah kita kasih callback-nya ya kan. Jadi saya akan coba namakan window on scroll ya. Oke, nah lanjut lagi. Selanjutnya akan kita return sebuah fungsi, di mana fungsi ini tuh ngejalanin window.remove event listener. Ya, nah jadi sebenarnya untuk memasang event listener di React itu bisa seperti ini teman-teman ya, salah satunya. Nah, yang di sini kenapa ada return di bagian bawah ini kita remove ketika memang nanti komponen akan di unmount ya. Ketika komponen sudah di unmount, makanya ini kita remove eventnya ya kan. Terus kenapa di sini use effect-nya ada dua. Jadi salah satu penggunaan dalam use effect itu emang bisa digunakan terpisah teman-teman. Jadi misalnya untuk state tertentu juga bisa kita pasang gitu. Jadi use effect memang digunakan tidak terbatas ya, emang sesuai kebutuhan aja. Bisa kita gabung juga, bisa kita pisah gitu. Cuma di sini saya lebih terbiasa dipisah untuk event listener-nya karena lebih mudah aja untuk maintenance-nya sih seperti itu ya. Nah, selanjutnya akan saya coba bikin Windows di sini callback-nya ya. Const window on scroll. Terus saya console.log scroll ya, seperti ini. Bagian sini ya. Oke, teman-teman kalau lihat misalnya kita scroll, nah ini ya eventnya udah jalan nih teman-teman ya. Ya kan? Nah, kalau misalnya udah, kita akan ngedetek ini teman-teman seberapa jauh si scroll ini udah ke bawah gitu ya. Caranya dengan pertama itu kita panggil ya, namanya scroll y dari window ya, dari sini. Saya akan coba console.log seperti ini. Saya coba refresh terlebih dahulu ya kan, teman-teman bisa lihat sampai berapa di bawahnya 2405 ya kan. Nah di sini kita coba lihat ke bawah nih, sekitarnya mungkin di sini ya. Ini di sini udah sampai 462, mungkin bisa kita pasang. Kalau misalnya lebih dari 460-an itu backgroundnya kita ganti ya di sini nih. Nah saya akan bulatkan saja jadi 500 sih. Jadi saya akan bikin di sini if scroll y lebih dari 500 ya, maka di sini kita tambahkan si navbar ya kan. Terus yang kedua kalau else-nya ya kita lakukan yang lain. Oke. Jadi nanti di sini sebenarnya fungsinya ya teman-teman.
fungsinya untuk kita lihat di bagian scrollnya itu udah sampai berapa. Oke, di sini. Nah, terus bagaimana kita ngerubah atau nge-get elemen si top barnya di sini kan? Kalau teman-teman biasanya pakai yang seperti ini, cons. Misalnya saya pakai navbar ya, navbar dokumen nih, misalkan get element by ID, kita get yang namanya navbar, misalnya seperti ini ya biasanya. Tapi tidak, kita bisa gunakan itu cons navbar ref biasanya ya, namanya itu nama variabelnya. Di sini kita pakai useref namanya. Terus di dalam useref ini adalah komponen yang nanti bisa kita awali atau kita kasih nilai defaultnya 0 aja. Nah, selanjutnya untuk kita bisa ngedapetin elemennya di elemen yang kita ingin dapatkan, misalnya di nav sini kan. Nah, di sini dikasih props ref dan juga dikasih dalamnya itu adalah cons dari useref tadi ya, navbar ref nih. Nah, selanjutnya dengan ini kita akan bisa nge-get si navbarnya ya kan. Nah, saya akan bikin fungsi ya, cons change navbar background ya. Oke, di sini. Nah, di sini akan saya kasih scroll y-nya sebagai parameter, dan di sini akan saya masukin fungsinya ya, seperti ini. If-nya ini akan saya pindahkan di bagian sini ya. Oke. Jadi di Windows on Scroll ini ketika dia di-trigger ya event listener ya, maka dia akan nge-trigger juga change navbar background ya. Oke, nah di change navbar background ini kita akan nge-change kelasnya dan CSS-nya itu kalau misalnya lebih dari 500 atau kurang dari 500 ya. Ini saya coba delete dulu teman-teman ya. Jadi ini navbar ini kalau kita biasanya dokumen get element by ID, nanti kita gantikan di sini sebagai menggunakan useref ya. Ini akan saya coba delete. Nah, untuk kasusnya navbar, karena di sini kita pakainya itu kelasnya custom ya, nggak langsung dari si Tailwind. Di sini kita bikin custom class, kita pakai apply. Maka di sini caranya adalah kita juga bikin kelas namanya nav.blue ya, sebagai kelas defaultnya, yaitu apply blue di sini, dan di sini nav.white ya kan. Kita juga apply di sini background white, sehingga nav yang ada di sini, aduh kepencet, nav yang ada di sini bisa kita delete ya. Kalau kita delete, apa yang terjadi di sini? Maka bagian si top barnya akan hilang, si backgroundnya ya kan, karena di sini dia nggak punya kelas background di nav ini, itu tidak ada backgroundnya ya. Oleh sebab itu, untuk kita kasih backgroundnya adalah dengan cara di bagian default class name-nya adalah blue kan, maka di bagian sini defaultnya kita kasih nav spasi blue, sehingga ini udah punya kelas ini ya, kelas blue-nya itu di sini ya kan teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya udah, baru nanti kita modifikasi setelah dia sampai di sini ya, sampai 500 ya, baru kita tambahkan kelas si white-nya. Kita ganti kelas blue ke white. Di sini kan saya coba ya, cons element ya atau navbar. Ini saya pakai aja navbar sama dengan navbar ref dot current. Jadi untuk kita nge-get suatu nilai yang pakai useref, kita getnya dengan cara si userefnya di dot current. Jadi seperti itu. Jadi dot current ini adalah nanti untuk nge-get si elemen navbarnya ya kan. Nah, hal yang pertama adalah kalau misalnya dia lebih dari 500, maka di sini kita kasih kelas list ya, dot add itu adalah white ya kan. Terus yang kedua adalah kita remove blue. Di remove-nya di atas aja, remove blue add white ya kan. Jadi setelah di lebih dari 500 scrollnya, kita remove blue, kita ganti sama white. Kita coba ya teman-teman ya. Ini blue, bentar. Ketika 500 konsolnya kan console.log scroll ya.
saya tambahkan scroll Y seperti ini. Nah, ini kita periksa untuk yang ini masih nav blue, teman-teman ya. Kalau kita konsol ke bawah sampai dengan 500 ya, 500 nih ya. Nah, ke bawah dikit, maka ini udah jadi putih ya, jadi ada nav white, ya kan. Nah, jangan lupa ketika ini balik ke atas juga kita kasih. Jadi kalau kurang, kita balik aja ini. Yang di remove adalah white, yang di add adalah blue, ya kan. Seperti ini. Ya, coba ke bawahnya white, nah ke atasnya blue, ya kan. Hup. Nah ini kita kasih transisi aja nih ya supaya lebih rapi. Di bagian transition property kita kasih aja transition colors untuk kelas navnya ya. Navnya itu di sini, jadi lebih smooth aja untuk perpindahan warnanya. Misalnya ini kita coba ke atas ya. Nah, nah kayak ada efek fade itu ya. Ini langsung. Nah, ini adalah cara kita mengubah si background mediumnya ketika memang udah di scroll sampai 500. Teman-teman bisa custom sih mau di kapan ya. Dirubahnya mau di 400 atau di bagian ya ketinggian berapa lah atau di scroll yang berapa. Oke, bagian si navbar udah beres. Jadi untuk kasus navbarnya karena kita bikin kelas baru, otomatis kita juga akan bikin kelas baru dari kelas yang akan dimodifikasi, entah blue, entah white, entah modifikasinya apapun. Nah, lain lagi dengan kasus kedua ya, itu kasus kedua ini terkait si button get started ini ya. Kalau kita lihat ke bawah kan nanti warnanya ganti hijau ya kan. Cuma bentuknya di sini mana ya tadi bentuknya. Bentar, saya coba ke bawah. Bentuknya button ini kan kita nggak pakai kelas khusus ya, nggak pakai kelas custom ya kan. Makanya di sini kita langsung bisa tambahkan kelasnya si Tailwind. Oke, ini akan saya coba ya. Masuk juga cons change, namanya apa ya? Action button ya. Action button background. Ya, ini fungsinya sama teman-teman, ini akan saya copy di sini ya. Nah, dan saya tambahkan juga di revnya jadi 2 di sini. Namanya action button ya. Ini namanya bebas sih. Terus kita tambahin action button revnya ke bagian ini, button di sini ya teman-teman. Kita kasih ref action button, oke. Saya ke bawahkan dulu. Seperti ini ya, jadi kita udah dapat refnya nih ya, reference. Nextnya ini deh, kita masukin ke sini juga, kasih scroll Y, terus dan kita di sini udah bisa nih memodifikasi kelasnya. Nah, kita lihat dulu, kelas defaultnya adalah warnanya BG black ya, betul ya, di sini kita kasih BG black. Nah, selanjutnya kita akan coba cari warna greennya dulu. Warna green. Nah, ini mungkin 700 kali ya. Coba ya, akan saya coba dulu. Jadi ketika dia lebih dari 500, remove BG black ya. Kita tambahin BG green 700. Dan sebaliknya ini add BG black kita remove yang 700 ya. Nah, jangan lupa ini ya action button itu sama dengan action button ref.current ya. Terus di sini juga navbar kita ganti. Nah, oke. Ini konsolnya akan saya pindahkan di sini aja. Sehingga ini bisa seperti ini ya. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga fungsinya dijadiin satu ya, atau ya di lebih bikin reusable function ya. Ini nggak apa-apa, untuk sementara kita seperti ini aja dulu. Ini kalau misalnya udah, kita coba lihat get start, kita ke bawah warna hijau, ke atas lagi warna hitam ya kan. Nah, saya kasih transition function juga supaya lebih smooth ya, colors di button ya. Tadi button di sini ya.
Ya teman-teman, bisa lihat di sini hitam, lebih bagus nih ya. Oke, warna hijaunya juga cukup sesuai lah ya. Sip. Oke, jadi gitu teman-teman. Di sini teman-teman bisa aplikasikan dengan memakai event listener untuk scrollnya ya terhadap si window. Jadi di atas 500 berubah backgroundnya atau kelasnya kan. Dan di sini juga backgroundnya jadi berubah. Terus teman-teman harus perhatikan bahwa ketika emang teman-teman pakai fungsi apply di sini atau bikin custom class yang diekstrak dari Tailwind, maka caranya ya bikin custom class lagi. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai custom class, kita langsung pakai semua dari Tailwind, kita tinggal remove aja kelas-kelas yang ada di Tailwind dan juga menambahkan kelas-kelas yang ada di Tailwind ini. Oke teman-teman, untuk fungsi scroll ini sudah cukup bagus teman-teman. Ini akan saya delete dulu scrollnya ya. Untuk yang screen size yang kecil juga tetap berjalan ya. Tuh. Oke, sama aja, tidak terlalu berbeda. Oke, sip. Udah jadi nih efek yang perubahan navbarnya ya, colornya. Segitu aja dulu teman-teman terkait efek scroll ya untuk perubahan style di navbar dan juga di action button ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.